Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 11 Sistem Basis Data kelas R3H. Kali ini kami akan mencoba untuk menjelaskan sistem penyewaan mobil dari aplikasi Track yang telah kami coba buat. Sebelum mulai ke penjelasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri Azril Ramadan, lalu ada Tasya Zahzira Maulana, dan ada Bestari Zahra Dinia. Oke, saya akan masuk ke penjelasan pertama, yaitu tabel IRD. Ya baik, saya akan mulai untuk menjelaskan tabel IRD yang coba kami buat. Jadi di tabel IRD ini terdapat 4 entitas, yang dimana setiap entitas itu memiliki atribut. Contohnya seperti entitas penyewa. Di dalam entitas penyewa ini memiliki 5 atribut, yaitu nama, alamat, ID penyewa, email, dan nomor telepon. Di mana ID penyewa ini sebagai primary key pada entitas penyewa, dan nomor telepon memiliki jenis multi value karena mungkin dalam satu penyewa itu dia akan memiliki 2 nomor telepon. Lalu ada juga entitas mobil. Di entitas mobil juga sama, memiliki 5 atribut, yaitu ada atribut merek, lalu nomor plat, ID mobil, harga per hari, dan status. ID mobil sendiri itu sebagai primary key pada entitas mobil. Selanjutnya ada entitas detail pesanan. Nah, di entitas detail pesanan ini memiliki 1 primary key, yaitu ID pesanan, dan 2 foreign key, yaitu ID mobil dan ID penyewa. Dan data lainnya juga ada status, tanggal mulai, dan tanggal selesai semua. Lalu diproseslah ke entitas pembayaran. Di dalam entitas pembayaran juga memiliki 5 atribut seperti entitas penyewa dan mobil, yang dimana memiliki 1 primary key dan 1 foreign key. Primary key-nya yaitu ID pembayaran dan foreign key-nya yaitu ID pesanan. Nah, di sini ada metode pembayaran yang juga sama, memakai jenis multi value karena mungkin pembayaran nanti akan dibayarkan secara tunai atau non tunai. Data lainnya juga ada seperti jumlah dan tanggal pembayaran. Oke, itu tadi penjelasan mengenai tabel IRD. Selanjutnya akan dibahas juga tabel relasi oleh Bestari Zahra Dinia. Silakan Bestari Zahra Dinia. Makasih Azril, saya akan melanjutkan menjelaskan tabel-tabelnya. Yang pertama itu ada tabel penyewa dengan 5 atribut dan 1 primary key, yaitu ID penyewa. Lalu ada nama, alamat, email, dan nomor telepon. Tabel yang kedua ada detail pesanan dengan 5 atribut, primary key-nya ada ID pesanan, dan 2 foreign key, yaitu 1 ID penyewa dan ID mobil. Lalu tanggal mulai, tanggal selesai, dan status. Relasi antar tabel penyewa dan detail pesanan adalah one to many, yang berarti penyewa bisa menyewa atau memesan mobil lebih dari 1. Tabel selanjutnya yaitu ada tabel mobil dengan 5 atribut dan primary key-nya ID mobil, lalu merek, nomor plat, harga per hari, dan status. Relasi antar tabel detail pesanan dan mobil adalah many to one, yang artinya banyak penyewa yang menyewa 1 mobil. Tabel terakhir ada tabel pembayaran dengan 5 atribut dan primary key-nya ID pembayaran dan foreign key-nya ID pesanan, tanggal pembayaran, jumlah, dan metode pembayaran. Relasi antar tabel detail pesanan dan tabel pembayaran adalah one to one, yang berarti 1 pesanan hanya bisa melakukan 1 pembayaran. Selanjutnya akan dijelaskan SQL-nya oleh Tasya.
Oke guys, sorry dari tadi recordnya bermasalah karena kita udah 2 kali record, ternyata nggak ke-record. Jadi sampai sini saya jelasin dulu. Nah, pertama itu kalau kita mau membuat table itu kita harus membuat create database sewa mobil. Nah, perintah create database ini digunakan untuk membuat database baru dengan nama sewa mobil. Setelah membuat create database ini, kita harus membuat perintah dengan gunakan perintah untuk memilih database sewa mobil. Sebelum membuat table itu harus use sewa mobil. Perintah use sewa mobil ini memastikan semua operasi SQL berikutnya dilakukan pada database yang baru dibuat. Nah, selanjutnya itu kita membutuhkan beberapa table, yaitu mobil, penyewa, detail pesanan, dan pembayaran. Table pertama itu yang kita buat itu table mobil. Pertama itu kita harus create table mobil. Kita masukkan ID mobilnya serta INT primary key-nya ini, mereknya, varchar. Nah, 50 ini jumlah jumlah mereknya ada berapa. Nomor platnya itu varcharnya 15, harga per hari, dan status varchar ini. Nah, kalau udah query berarti berhasil. Table mobil penyimpanan data kendaraan ini dengan kolom seperti ID mobil sebagai kunci utama karena primary key-nya, dan merek, mobil, nomor plat, dan harga per hari serta status ketersediaan mobilnya. Setelah itu kita buat lagi table keduanya itu yaitu table penyewa. Kita masukin ID penyewanya, primary key, nama varchar, alamat varchar, email varchar, nomor telepon. Nah, table penyewa ini sama menyimpan data penyewa dengan kolom seperti ID penyewa ini sebagai kunci utamanya, primary key, ada nama, alamat, email, dan nomor telepon. Selanjutnya itu table ketiga yaitu detail pesanan. Nah, detail pesanan ini ada ID pesanan, primary key-nya, ID penyewa, ID mobil, tanggal mulainya ini pakai date, tanggal selesainya juga, status varchar, dan foreign key-nya ini. Nah, table detail pesanan ini menyimpan detail pesanan dengan ID pesanan ini sebagai kunci utama serta kolom untuk ID penyewanya ini. Nah, ID penyewanya ini relasi ke table penyewa, ID mobilnya ini relasi ke table mobil. Nah, foreign key-nya ini digunakan untuk menghubungkan table penyewa dan table mobil. Setelah itu kita buat table pembayarannya. Nah, tadi di sini karena ada typo jadi kita ulang. Table pembayarannya itu kita masukin ID pembayarannya. Habis itu ID pesanannya. Nah, di sini typo pesanan varchar 10. Habis ID pesanan ada jumlah. Habis itu ada metode pembayaran. Habis itu ada tanggal pembayaran. Habis itu foreign key. Nah, kita enter. Error. Oh iya, ininya ya. Ini udah record lagi kan? Oke guys, karena tadi ada tiponya lagi di sebelah sini, jadi kita ulang buat create table pembayaran. Habis itu ID pembayaran, ID pesanan, jumlah, metode, tanggal pembayaran. Nah, di sini kita ada typo. Typonya harusnya ID pesanan, ID underscore pesanan, enter. Nah, table pembayaran ini menyimpan informasi pembayaran dengan ID pembayarannya ini, primary key-nya ini sebagai kunci utama serta kolom ID pesanannya ini relasi ke table detail pesanan. Nah, metode pembayaran ini menunjukkan cara pembayaran seperti apa, seperti tunai atau non-tunai. Selanjutnya itu kita memasukkan data ke table. Setelah membuat table, kita harus masukin data-datanya. Kita masukin dulu yaitu insert, into,
mobil values. Nah, setelah itu kita masukin datanya 1, 2, 3, ID mobilnya, merek mobilnya, nomor platnya 55, nomor platnya B9876. Setelah itu harga perharinya, dan statusnya. Masukin data kedua. Oke. Harganya dan statusnya. Data ketiga itu kita masukin Ayla, platnya B9876H, harganya, statusnya. Nah, perintah insert into ini digunakan untuk menambahkan data ke table. Jadi kita memasukkan data itu kita harus menggunakan insert into dan namanya apa. Selanjutnya kita masukkan data untuk tabel penyewanya. Insert into penyewa values. Kita masukin datanya lagi. 938. Indri. Masukin emailnya indri@gmail.com. Masukin nomor teleponnya 9812. Masukin data yang kedua. Rio Jaksel rio@gmail.com. Salah. @gmail.com. Masukin nomor handphonenya 08456. Masukin data ketiga 761 Guntur Jakim guntur@gmail.com. 08789. Enter. Nah, setelah itu kita masukin datanya untuk detail pesanan, masih sama pakai insert into detail underscore pesanan values. Kita masukin lagi data ID pesanannya 1. Habis itu ID penyewanya 938. Tanggal penyewanya.
dan statusnya. Masukin lagi data kedua, S002 245 456 2024 910 2024 9 12. Statusnya no available. Masukin data ketiga, PS003 761 9 20 12. Halo guys, sorry banget ini udah kesekian kalinya recordnya error lagi. Tadi udah sempat error dan berhenti di sewa mobil yang di pesanan. Terus tiba-tiba error dan kita udah lanjut record lagi dan udah sampai selesai, tiba-tiba pas pengen penutupan baru bilang akhirnya tiba-tiba error lagi. Ya. Tiba-tiba hilang window buat recordnya, nggak tahu itu kenapa tiba-tiba error lagi. Jadi nanti Tasya sorry banget nih udah sekian kali ya Tasya jelasin ulang aja dari situ sampai bawah. Sorry banget ibu dan teman-teman yang nonton. Oke. Jadi kita tinggal jelasin aja karena tadi kalau kita mau masukin detail pesanan ini kita masukin data-datanya dulu. Setelah kita masukin data-datanya, kalau udah query oke, berarti datanya udah berhasil. Setelah itu kita masukin data pembayaran ini dengan insert into, karena kalau kita mau masukin semua data kita harus menggunakan insert into pembayaran atau nama datanya. Lalu kita masukin, setelah oke, kita buat menampilkan semua data mobil yang tersedia, kita bisa ketik select, spasi bintang, spasi from mobil, where status sama dengan ini dan available. Nah, nanti di sini bakal keluar tabel seperti ini, kayak ada ID mobilnya, mereknya, nomor platnya, harga per hari dan statusnya. Nah, di sini data-data yang kita tadi udah masukin bakal keluar per datanya. Setelah itu kalau kita mau masukin kalau kita mau menampilkan detail pesanan berdasarkan penyewanya per perorangan, kita bisa ketik select penyewa titik nama, koma, detail underscore pesanan titik bintang, lalu from penyewa, lalu enter join detail underscore pesanan on penyewa titik ID penyewanya sama dengan detail underscore pesanan titik ID penyewa. Nah, di sini where penyewa titik nama dan kita mau nampilin data siapa namanya tinggal kita ketik di sini. Nah, nanti di sini keluar namanya, ID pesanannya, ID penyewanya, ID mobilnya, tanggal mulainya, tanggal selesainya, dan statusnya. Nah, kalau kita mau menampilkan total pembayaran untuk pesanan tertentunya, di sini kita bisa ketik select ID pesanan, sum ini jumlahnya, as total pembayarannya, lalu enter from pembayaran dan group by ID pesanannya. Nah, di sini langsung keluar ID pesanannya dan total pembayarannya. Selanjutnya kalau kita mau menampilkan, kita mau cari tahu nih table-table yang tadi kita bikin kalau udah berbentuk table jadi gimana. Nah, kita bisa ketik dash mobil titik koma ini. Nah, nanti keluar nih data-data yang tadi kita bikin. Di sini ada ID mobil, merek, nomor plat, harga per hari dan statusnya. Setelah itu kalau kita mau lihat data-data penyewa yang tadi kita bikin juga sama pakai dash.
Des, nama tabelnya itu penyewa. Nah, di sini langsung keluar ID penyewanya, nama, alamat, email, dan nomor telepon. Selanjutnya itu kita mau ngecek juga nih detail pesanannya. Di sini kita pakai des juga. Pokoknya setiap kita mau ngecek data-data yang tadi kita buat dalam berbentuk tabel, kita bisa ketik des, nama tabelnya itu, detail pesanan. Nah, ini langsung keluar ID pesanan, ID penyewa, ID mobil, tanggal mulai, tanggal selesai, dan status. Terakhir kita mau cek pembayarannya, tabel pembayarannya, ketik des juga. Di sini langsung keluar ID pembayarannya, filenya itu ada ID pembayaran, ID pesanan, jumlah, metode pembayaran, tanggal pembayaran. Nah, tipe-tipenya ini sesuai tadi yang kita ketik di data-datanya. Oke, makasih Tasya. Semoga yang record kali ini nggak hilang. Oke. Amin. Udah pasang. Udah kesekian kali. Jadi dulu. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton. Kurang-kurangnya mohon maaf. Kalau ada teman-teman yang mungkin lebih tahu atau lebih paham, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Thank you. Udah guys. Coba cek April ada. Iya, iya.